buku apa, bahasa Arab apa terjemah, ya terjemahlah. Oh, sini. Ayo kita ke pesantren Al-Kautsar, mondok dulu. Paham? Suruh mondok dulu. Itu wirid hajat, semuanya itu diambil dari hadis dan ayat Al-Qur'an. Coba lihat ya. Pertama baca Al-Fatihah, habis itu membaca ayat kursi. Ayat kursi dari mana? Al-Qur'an. Habis itu baca Al-Baqarah. Apa itu? Amanah Rasul surat itu Nabi yang nyuruh. Kemudian habis itu baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca. Siapa yang membaca, kata Nabi dalam keterangan hadisnya dikatakan bahwa siapa yang membacanya, maka dia pertama pahalanya seperti memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Dicatat 10 kebaikan kalau enak. Makanya kalau belajar bawa catatan, ditulis siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya dia sama dengan memerdekakan dari budak keluarga Nabi Ismail pertama. Yang kedua, dicatat 10 kebaikan. Yang ketiga, dihapus 10 kesalahan. Itu kalau baca sekali, kita baca berapa kali? La ilaha illallah wa la syarikalah berapa kali? 3 kali. Kalau baca 3 kali berarti 10 kali 3 berapa? Iya. Kemudian dijaga dari gangguan setan sampai besoknya. Dijaga dari gangguan setan sampai besoknya. Itu kalau dibaca pagi. Kalau dibaca pagi dijaga sampai sore. Kalau dibaca sore atau maghrib begini dijaga sampai besok pagi. Jadi kalau dibaca 3 kali sama dengan ya kali 3. Itu dibaca di wirid. Kemudian kita juga sunnah membaca setelah sholat maghrib. Nabi minta supaya dibaca setelah sholat maghrib 10 kali, setelah sholat subuh 10 kali dengan kaki tidak bergeser dari tahiyat akhir, tidak bergerak dari tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa? Pagi, subuh dan maghrib. Makanya di bacaan wirid itu dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dibaca subuh atau maghrib 10 kali. Kakinya yang panjang dipendekkan biar jangan sering panjang. Paham? Siapa baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi riwayat lain dibaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
dihapus 1000 kesalahan, dinaikkan derajat 1000 dosa, dinaikkan derajat 1000 derajat. Itu masuk ke pajak awak menjajan. Baca itu enaknya agama Islam. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Memang umurnya pendek-pendek. Apa kata Nabi? Umurnya Nabi Muhammad antara berapa? Antara 60 sampai 70 umurnya kalau umat Nabi Muhammad. Beda kayak dulu Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi Nuh aja lebih 1000 tahun lebih umur. Tingginya aja tinggi pohon kelapa. Tingginya setinggi berapa kali pohon kelapa. Tapi banyak kelebihan. Pendek umur, barokah. Itulah umur yang barokah itu maksud. Kategori barokah itu saja. Apa tadi? Sedikit tapi hasilnya sama dengan banyak. Contoh, yang belajar 6 tahun perbandingan dengan belajar 1 tahun sama misalnya hasilnya. Berarti yang 1 tahun ini barokah. Itu barokah itu seperti itu. Paham? Paham itu? Bukan yang barokah itu kawanku makan 2 sendok, aku makan 2 piring, bukan itu. Yang maksudnya dibalik, kawanku makan 2 sendok sama kenyangnya dengan yang makan 2 piring. Nah, itu barokah. Yang mana yang barokah? Yang makan 2 sendok. Bukan aku makan 2 piring, dia cuma 2 sendok, berarti aku barokah. Bukan itu. Itu namanya lapar. Karena ada yang ikut dimakan. Siapa ikut makan? Karena nggak baca. Itu barokah. Paham tuh? Makanya barokah itu harus dicari. Bukan kepintaran. Pintar itu dari Allah. Macam mana supaya dia bisa belajar, bisa ya dibiasakan belajar, bukan dibiasakan tidur, bukan dibiasakan malas, dibiasakan rajin. Contoh, ini aulad sahabat. Oh, siapa pemain bola favorit namanya? 2 aja kayak yang lain. Neymar. Ustaz pandai juga siapa-siapanya. Messi, Neymar. Mengapa dia pandai? Dengar. Mengapa? Bukan pintar ya, pandai. Beda kalau pintar itu pemberian dari Allah. Contoh siapa? Iblis itu pintar, tapi nggak punya aturan, kurang ajar. Neymar, siapa lagi? Ronaldo. Kalau yang di sini siapa? Nah ini terang. Mengapa pintar? Karena tiap hari latihan, itu aja kerjanya. Ya kalian belajar pun begitu. Makanya kita menang 7-1. Karena tiap hari main, walaupun nggak beraturan. Para bola nggak main. Nah, 7-1 ini mau final sama Darul Quran. Ya, bagaimana? Nah, tonton siaran live-nya di YouTube Pesantren Al-Kautsar. Ya ini. Tonton live-nya, nonton bareng kalau ada. Mudah-mudahan ada inisiatif IT, ya kan? Nah, mudah-mudahan ada inisiatif. Masalah pulsa tinggal diminta sama Allah Ta'ala, mudah-mudahan dimudahkan. Ya, kita pinter, kita bagus itu karena rajin. Kalau nggak rajin, saat aku sudah rajin, tapi kok belum bisa, nanti Allah ngajar, kan? Nanti Allah ngajar. Ada cerita, kita kok sempat
cerita ya. Ada cerita di Hadramaut sana di Yaman, ada salah satu pesantren terlama. Jangan lempar-lempar surat cinta nanti masjid. Itu gak punya ada. Nanti ilmunya gak barokah. Kakinya yang panjang dipendekkan. Ada kakinya yang panjang. Ya. Dengar ceritanya, mau dengar gak? Dengar ya. Ini motivasi supaya kita semangat belajar itu gimana? Ada namanya di Hadramaut itu namanya ada kota namanya Tarihi. Nah, jangan kirim surat, SMS saja. Itu namanya kurang adab, diam aja sudah. Paham nggak paham gitu. Kayak nggak ketemu aja di kamar sana. Sudah nanti nggak jadi cerita kalau ada yang apa. Apalagi kakinya yang dipanjangkan nggak jadi cerita. Jadi dia ada orang dari Indonesia belajar ke tari, nama pesantrennya Rubat Tari. Bahasa Arab itu pesantren itu bisa katanya ma'had, bisa katanya rubat. Artinya sama, ma'had tempat mengikat janji, rubat juga tempat mengikat. Karena dulu waktu zaman perang itu ada perbatasan untuk pengawal perbatasan, itu namanya rubat, tempat orang berdiri. Dan di situ diikat kendaraan, karena dulu pakai kuda diikat kendaraan. Dulu kuda, sekarang kan mobil parkir namanya. Kemudian setelah itu diistilahkanlah pesantren itu rubat, tempat mengikat santri untuk mencari ilmu, sama juga ma'had. Maka namanya ma'had artinya pondok pesantren. Sebenarnya pondok pun sudah bahasa Arab. Nah, ini boleh dicatat pengetahuan. Pondok pun asalnya juga bahasa Arab, asalnya funduk. Funduk diganti di Indonesia kan jadi pondok. Berarti funduk itu artinya hotel. Pondok itu diibaratkan seperti hotel, lebih dari hotel karena dia adalah taman dari tamannya surga. Pondok pesantren. Kalau pesantren itu diistilahkan diambil dari dulu orang Hindu, ada juga pesantren namanya. Nah, jadi pondok pesantren itu sejarahnya. Jadi di situ ada rubat namanya Rubat Tari. Itu dekat pajak. Suku Tari di sebelah sana, karena kita belum pernah ke sana, mudah-mudahan kita ke sana. Nah, di situ ada dulu sebelum ini ada pimpinannya namanya Sayyid Al-Habib Abdullah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyadiri yang meninggal beberapa tahun yang lalu di Makkah, yang dijuluki Sultanul Ulama. Bukan sultanul ilmi, sultanul rajanya para ulama. Ulama saja sudah jadi raja, ini rajanya para ulama. Beliau kalau mengajar itu seperti membaca kitab itu dihafal karena kuat. Jadi ada salah satu santri belajar ke sana dari Indonesia, biayanya sangat mahal. Tapi kalau bisa pulang, insya Allah jadi pinter. Kalau tidur nggak bisa pintar sih. Nah, bangun nih, jangan ditunjuk-tunjuk, bangun nih kawan. Sorbannya sampai lepas. Ustaz, mana sorbannya? Ya dipakai, jangan dibuat tidur. Ayo Sultan, capek banyak acara. Ada seorang santri belajar nggak masuk, menghafal nggak hafal, apapun pelajarannya nggak masuk di otaknya. Jadi dia putus asa, berpikir aku masuk pesantren jauh-jauh,
dari Indonesia ke Yaman. Di sini dari Pakemon kemari berapa hari, dari Bengkulu kemari berapa hari, ada dari kantor rapat, terserah banyak ya. Jadi sudah. Iya semua DJ apa lagi? Nggak habis-habis nggak jadi cerita nanti. Nah iya apa lagi Johor? Udah diam sudah. Ya. Nah, udah nggak ada cerita ngomong. Nah, sudah. Jadi dia baca belajar nggak pandai-pandai. Nggak ada kemampuan ngapal nggak bisa, ini nggak bisa. Putus asa dia mau pulang. Cerita sama ulama ini di sana di pondok di Makkah dulu, di Yaman dulu, juga di Makkah di pondoknya Sayyid Muhammad. Itu kan dulu nggak ada WA, nggak ada WhatsApp, nggak ada email, nggak ada, dan saudara-saudaranya itu nggak ada. Jadi cuma kirim surat, sampainya juga lama. Sampai di sana sama kiainya sama pimpinannya itu nggak dikasihkan sama murid suratnya, disimpan. Bukan jahat ya kiainya kan, supaya pikirannya jangan terganggu, supaya fokus sama belajar. Kalau di sini kan enggak, datang sore saya nelpon saya ngapa rindu, besok lagi datang saya nelpon saya telepon, datang azan Allahu Akbar sebentar aja. Nah, di sekarang kan gitu, dulu kan tengok seriusnya dulu ya orang belajar. Dia orang tua kirim surat yang lama pakai perangko mingguan sampainya bahkan bulanan, itu langsung diambil sama pimpinannya, disimpan, nggak dikasih sama murid. Kalau nggak percaya dengar yang belajar di sana, kan belum sampai sekarang itu ada cerita. Sampai di sana disimpan, sudah mau pulang, waktunya pulang baru ini surat selama ini dari mamamu, dari ayahmu, dari orang tua dibaca. Baca sekali, orang tuamu sedang sakit, nangis. Waktu itu tahun berapa? Tapi dikasih nggak mau pulang. Tapi dia sudah pinter, ilmunya sudah banyak. Kalau dia memikirkan ketika dapat surat, memikirkan orang tuanya sakit, kucingnya mati, nggak jadi belajar. Mikir itu. Izin Ustaz, apa izin? Nenekku mati. Ya memang betul sudah meninggal, tapi 3 tahun yang lalu. Nah, itu sama-sama semuanya sama dia. Makanya dulu itu surat itu disimpan sama gurunya. Ini telepon kita sedikit-sedikit telepon. Ini mau pesantren mau telepon. Kalau berhasil kalian tahan sebentar untuk keberhasilan selama-lamanya. Lebih lama mana? Tahan sebentar untuk keberhasilan selama-lamanya. Lebih lama mana? Sebentar atau selama-lamanya? Iya, ini pakai. Kalian ingin cari yang sebentar. Duit kurang, alasannya mau ada kegiatan, bayar ini, padahal nggak ada. Bayar ini mah ada ini, nah bayarnya ini sekian, uangnya sekian. Kalian bohong nanti dibalas bohong juga sama orang, sama keturunan kalian sudah dibalas bohong. Lebih dahsyat dari bohong. Alhamdulillah. Itu Nabi yang bilang ya. Birru abakum, birrukum abnaukum. Kalian sekarang berbakti sama orang tua, maka keturunan kalian juga akan berbakti sama kalian. Pegang. Jadi kembali ke cerita tadi, kalau dulu seperti itu. Akhirnya si anak ini karena sudah berusaha mau pulang, terpaksa dikasihlah suratnya sama gurunya dari orang tua. Ini surat dari orang tuamu, kamu baca sebelum kamu pulang. Karena kamu kan payah mau belajar, dibacanya. Wah, nangis. Di situ ada cerita senang. Sampai habis. Sudah baca?
tutup. Coba kau ceritakan yang kau baca terus dari orang tamu dari awal sampai akhir. Cerita yang kau nangis, cerita. Loh, kata guru, kok hafal? Berapa kali kamu baca? Sekali. Kok hafal? Kok pelajaran tak hafal? Ini juga ya. Ini pula, janganlah baca oleh orang perempuan, hafal itu. Tapi kalau suruh pelajaran hafal, 2 baris saja kayak setahun aja. Ditanya sama Habib ini, Habib Salim Abdullah Jadi, kok hafal? Iya ya, tidak tahu saya. Nah, karena kamu membacanya dengan rasa kerinduan, dengan rasa kecintaan, maka dengan rasa kesenangan, maka mudah kamu bisa mengingat yang kamu baca. Ini juga ngapal suntuk, ngapal besok ya. Udahlah Ustaz. Nah, berarti dengarkan berarti kita itu belajar harus senang untuk kebahagiaan yang selama-lamanya, bukan kebahagiaan yang sebentar. Nah, itu tadi. Seperti tadi pemain bola, mengapa dia bisa ahli? Riau bisa tendang bola seperti pisang, ke sana tapi ke sana. Kalau Ustaz kipernya nggak bisa seperti itu. Nggak percaya tes ya. Main besok kita, main kita. Sana, ya kan bisa. Nah itu. Jadi harus dengan rasa senang, cinta itu dulu munculkan dari sini. Ini gimana supaya muncul? Ini belajar untuk kebahagiaan masa depanku. Ayah omaku menitipkan aku ke sini bukan untuk aku dibuang, tidak, tapi untuk kebahagiaanku menghadapi kehidupan yang akan datang, supaya aku bahagia di dunia dan di akhirat. Kan katanya bilang man arada dunia harus berilmu, man arada akhirat harus man arada huma. Siapa ingin bahagia dunia akhirat dengan ilmu? Macam mana dapat ilmu kalau tidak senang? Senangkan dulu dengan belajar, bahagiakan diri, ingat janji-janji Allah, ingat janji-janji Rasul, ingat janji-janji guru-guru kita. Apa hasil orang yang belajar? Senang itu, kebahagiaan itu bukan hanya dengan harta benda. Kebahagiaan itu di sini, nah, di sini. Ya, ada orang banyak kaya, ada orang kaya, tapi nggak bisa menikmati kekayaannya. Disorong dia pakai apa? Kursi roda, mobil yang pintunya cuma 2. Apa itu namanya? Alphard masih 4 setengah ada. Apa? Lamborghini karena kita nggak punya. Lamborghini 4 warna putih apa enggak? Lamborghini ya, mobilnya 2. Tapi dia nggak bisa menikmati mobil itu, kursi roda sakit. Makan semuanya enak, ada semua, tapi cuma makan dedak. Ada itu sopir bus di Jawa itu sudah meninggal oleh orang sopir bus, banyak busnya, cuma makan dedak pakai kursi roda itu pun disuap. Yang makan enak di rumahnya, yang makan membantu. Yang menikmati kendaraannya membantunya. Dia nggak ada menikmati. Jadi ada rezeki itu memiliki menikmati. Ada rezeki ini kata Syekh yang di Langkat. Saya bersilang yang meninggal sebelum yang meninggal. Dia bilang begitu. Ketika diajak Buya naik Alphard, mobil baru itu. Inilah namanya rezeki menikmati. Kok gitu Tuhan? Iya. Saya nggak punya, tapi saya menikmati. Ada rezeki begitu. Diam apa belum dia? Gangguan. Lagi enak ini. Ya kan? Rezeki menikmati. Ada juga rezeki memiliki, tapi tidak menikmati. Itu banyak orang lain punya dia. Apa yang diberi semua ada.
istri satu, mau tambah ada, duitnya banyak. Sekarang nggak ada duitnya. Ada ini. Ya. Tanda. Ada lagi rezeki tidak bisa menikmati, tidak bisa memiliki, miskin. Jadi kalian pilih mana? Ingin ilmu supaya bahagia dunia akhirat, maka semangatlah belajar. Karena kalau tidak semangat belajar nggak dapat. Seperti pemain bola tadi, dia bisa menghasilkan gara-gara dua kakinya mempunyai pesawat pribadi, mempunyai pesawat pribadi. Siapa pemain dari Jerman itu siapa? Yang sudah nggak main lagi, kerja di Turki juga. Ozil ya, Ozil. Sekarang dia ada di Marokko bersihkan masjid. Kok bisa? Keren. Karena uangnya diberikan sama mamanya. Rela dia seperti ini bahagia ya, nggak punya duit tapi bahagia karena bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membahagiakan keluarganya, bisa membahagiakan orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi belajar itu harus rasa cinta, senang, supaya kita semangat belajar. Kalau senang sekali terus paham. Ini suruh hafal sulasi mujarrad wazan fa'ala yaqulu 2 tahun dari kelas 1 kelas 2 hafal. Mufradat suruh hafal akala yaqulu aklan hafal. Malah ditanya, "Kenapa belajar seorang ustaz? Kan enggak menghasilkan duit." Rupanya belajar cari duit saja. Paham? Baik dong. Jadi harus senang. Supaya senang dimotivasi. Semangat. Tengok. Oh, bukan saya dulu saya jadi main bola. Ada juga yang mau main bola yang enggak kayak nendang ke kiri, ke kanan enggak gol. Ada. Lempar bola ini. Ada. Kebetulan nasibnya lagi. Makanya hidup di dunia ini bukan kebetulan. Kalian belajar di pesantren ini bukan kebetulan, tapi sudah diatur oleh Allah. Kalian pilihan-pilihan baginda Nabi Muhammad untuk belajar agama. Sallallahu Muhammad. Dipilih bukan sembarangan ini. Cuma bulanannya dibayar. Tepat waktu ini sudah lewat berapa 10 dah. Makanya supaya mudah pahalanya orang tua, jangan nunjuk-nunjuk, nggak boleh. Nunjuk aib orang nggak boleh ya. Kita baca dulu hadis ke berapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pekerjaan beliau sendiri di rumah. Al-haditsus sabi' fi mubasyaratihi sallallahu alaihi wasallam a'malahu min nafsihi fi baitihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha su'ilat ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi faqalat takhitu thawbahu yaksifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau ditanya apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah.
kita santri, ada santri di sini sudah ada laundry, mengantar laundry saja nggak mau. Sampai bajunya 2 tahun dan cuci dipakai lagi besok, dipakai lagi besok. Kan wangi. Ya. Nah, kalau lewat itu kalau sering ke kantor itu tarik nafas. Saking wanginya. Apalagi udah kos kaki naik ke ini ketahuan ya kan, ujungnya bolong. Tinggal naruh baju yang kotor sudah 2 hari naruh lah, ya kan, diantar ke tukang laundry. Ini nggak mau ngantar, nggak malas sekali. Tengok nabinya, nabi lebih dari presiden, mau yang mengapai sendiri. Kalau selama bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri. Ini Nabi mencontohkan kita supaya rendah hati, jangan sok main dampak. Mana bajuku? Sempakku suruh carikan. Sempakku mana? Emang di asrama ini gantung di gantung sana. Ya kan? Ada kan gitu. Pakai selop. Tengok Nabi ini kan. Yang dilakukan Nabi seperti dilakukan orang-orang yang jahit ya. Kalau bisa, waktu bisa. Nabi bisa jahit sandalnya tata sendiri. Apalagi dari situ menjahit sandalnya. Dan bekerja seperti orang-orang lain biasa yang lainnya. Walaupun beliau adalah pejabatnya Allah, bukan pejabat di dunia akhirat, tapi seperti itu ya. Apa yang bisa kita petik pelajaran di sini? Rasulullah menyelesaikan pekerjaan beliau diri sendiri. Kalian di sini belajar pesantren, belajar mandi, itu maksudnya contoh Nabi ini. Jangan nanti sabun hilang campak, besok mau mandi punya kawannya, Pak Dul, tahu Pak Dul? Pakai dulu, kalau nggak tahu tanya Wamin, bahasa Wamin, Pak Dul pakai dulu, punya kawan ada sampo Pak Dul, sempak punya kawannya gantian, Ando. Dan Nabi belajar dari jangan lihat Ustaz, yang jadi contoh Nabi. Kalau Ustaz nggak jadi contoh, yang jadi contoh Nabi. Jadi semua kita itu dunia ini yang kita contoh Nabi. Satu-satunya contoh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lahu fi Rasulillahi uswatun. Contoh Nabi paling apa Nabi? Kalau yang lain-lain kita ini Ustaz sama kalian sama berusaha mengikuti Nabi. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Siapa yang lebih pas dengan Nabi, itulah yang paling mulia. Kalau kita, setiap kita sandarkan kita dengan Nabi, insya Allah mulia, insya Allah bahagia. Sandarkan diri kita dengan apa yang ada pada Nabi. Berusaha, walaupun tidak sama dalam segi sifat dan akhlak, maka kalian akan bahagia. Itu janji Allah, janji Rasulullah Sallallahu. Paskan Ustaz kalian itu berusaha untuk menyamakan. Ya kadang-kadang salah, kadang-kadang nggak pas, tapi berusaha, tetap ada usaha. Selama ada usaha, maka akan muncul manjat. Apa sih orang yang sungguh-sungguh itu apa? Sungguh-sungguh itu apa? Nah ini sungguh-sungguh. Nah itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu tidur paksa. Nah, itu sungguh-sungguh namanya. Mau sekolah malas, narik kaki, ini sungguh-sungguh, narik kaki, siapa narik kaki? Belajar, ayo. Itu sungguh-sungguh. Ini dituruti, sungguh ngantuk. Enggak sungguh-sungguh, sungguh-sungguh itu usaha, memaksa dipaksa. Itu manjat nggak mudah. Mau ikuti Nabi nggak mudah. Kita semua sama, nggak mudah mengikuti Nabi. Kita manusia biasa. Makanya harus belajar. Yang belajar pun kadang-kadang harus manjat. Paham belum?